Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belkis Salsabila Kansa dari kelas 10 IPA 3. Saya akan menjelaskan materi akidah akhlak tentang ayo menundukkan nafsu syahwat dan ghadab. Hakikat dan sifat dasar nafsu. Pada hakikatnya semua manusia memiliki nafsu, karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsu. Allah menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu. Banyak mengandung faedah meski tidak bisa hidup jika tidak ada nafsu. Andai kata nafsu makan dicabut, pasti binasalah manusia. Hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Nafsu itu ibarat seperti sungai, dia bisa mengalir dengan tenang dan bisa meluap lalu menghancurkan, dan karena itu perlu dikontrol dengan sistem bendungan dan irigasi yang baik sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Pengertian nafsu syahwat. Secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara lugawi, syahwat artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Secara istilah syariat, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Bahaya menuruti nafsu syahwat. 1. Merusak potensi diri seseorang. 2. Mendatangkan kesusahan dan kesempitan. 3. Mengakibatkan rusaknya lingkungan alam. 4. Melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik. 5. Lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zolim, otoriter, bahkan diktator. 6. Dampak menuruti syahwat kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. 7. Nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat dan menentang ajaran agama. Cara menundukkan nafsu syahwat. 1. Meningkatkan takwa kepada Allah dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah. 2. Dengan mujahadah. Mujahadah melawan hawa nafsu dengan cara menempuh 3 langkah seperti berikut. A. Tahali, mengosongkan diri dari sifat tercela. B. Tahali, menghiasi diri dengan sifat terpuji. C. Tajali, tersingkapnya tabir yang menghalangi antara manusia dan Allah, rasa dilihat dan diawasi oleh Tuhan, kerinduan hanya tertuju pada Tuhan. Hikmah menundukkan nafsu syahwat. 1. Menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah dan meraih kesuksesan. 2. Hidup lebih terarah dan terkontrol. 3. Selamat dan bahagia dunia akhirat. 4. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. 5. Disukai banyak orang. Pengertian marah atau ghadab. Ghadab artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab tertentu. Nafsu amarah akan selalu mendorong diri manusia untuk melahirkan perbuatan, sikap dan tindakan kejahatan atau syahwat hewani dan kesenangan pada kejahatan. Sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Dari hadis riwayat Abu Daud nomor 4784, Al-Hafiz Abu Thoir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Bahaya marah atau ghadab bagi diri sendiri akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Bagi orang lain dan lingkungan, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah bukan menyelesaikan masalah. Menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, bisa mengakibatkan pembunuhan. Cara menundukkan marah atau ghadab. 1. Dengan riyadah. Riyadah yang diperlukan diantaranya adalah dengan mengetahui akibat buruk dari sifat tersebut dan menerapkan dalam diri kebaikan dari sifat itu. 2. Mujahadah. Berusaha sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga menahan hawa nafsu untuk tidak melampiaskannya kepada kemarahan dan menyadari akan dampak negatifnya. 3. Menahan hawa nafsu, menimbulkan rasa takut kepada Allah, menahan marah dengan cara menyadari dampaknya dan menyadari betapa besarnya pahala jika bisa menahannya. Hikmah menghindari marah. 1. Mereka akan disukai oleh Allah, sesama manusia dan malaikatnya. 2. Mendatangkan kebaikan, ditempatkan di surganya Allah. 3. Allah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.